Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengar perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Hari ini kita juga melihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber air hidup, sebagai sang kebenaran dan kehidupan sejati. Namun kesaksian Yesus akan dirinya menimbulkan respon-respon yang beragam dari banyak orang. Dikatakan ada yang setuju dan mengaku Yesus sebagai Mesias, dan ada juga yang menolak, bahkan mau menangkap Yesus serta membunuhnya. Para saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita semua ingin menjadi baik dan ingin apa yang kita lakukan atau yang kita perbuat sebagai suatu hal yang baik dan benar bisa diterima orang dan bisa membuat orang semakin mengenal Yesus itu sendiri. Namun dalam realitasnya tidak demikian, dan memang tidak mudah menjadi orang yang baik. Hal ini bukan hanya terjadi dengan kita, tetapi juga Yesus sendiri mengalami penolakan, bahkan sampai ingin dibunuh. Salah satu penolakan yang terjadi pada Yesus karena Yesus berasal dari Galilea. Sebab tidak ada keturunan nabi yang berasal dari Galilea. Karena itu, bagi orang banyak
dan bagi para pemimpin Yahudi, Yesus pantas diragukan, bahkan ditolak. Para saudara-saudari yang terkasih, betapa sering dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam gereja yang majemuk, ketika ada orang yang terbukti melakukan hal yang baik, namun ternyata tidak kita terima, hanya karena kita melihat latar belakangnya yang tidak sejenis dan berbeda dengan kita. Para saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah menerima Yesus? Atau apakah kita sampai sekarang ini masih ragu dengan Yesus? Keraguan dan ketakutan dalam diri kita merupakan tantangan bagi kita untuk menerima Yesus dan berbuat kebaikan. Hal ini karena kita masih ragu dan takut. Jika berbuat baik, kita malah ditolak atau dianggap sok baik, sok pintar, dan takut dibunuh karena dianggap menyesatkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa pandangan kita terhadap kesaksian Yesus tentang dirinya? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Para saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan dan keraguan memang ada dalam diri kita dan muncul dalam diri kita. Namun kita jangan putus asa. Kita harus lawan ego kita. Kita harus lawan keraguan dan ketakutan yang ada dalam diri kita. Caranya, datang pada Yesus, bertobat, kemudian membuka hati dan diri kita secara total sehingga Yesus sungguh hadir dalam diri kita. Mari kita juga memeriksa diri. Apakah kita sudah bisa menerima Yesus dalam diri sesama kita? Apakah kita sudah bisa mendengarkan dan menghargai sesama kita? Sebab keraguan dan ketakutan kita serta kekurang percayaan kita pada Yesus adalah akibat dari kita yang kurang membuka diri pada pengenalan yang mendalam akan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna, sehingga dalam kehidupan bersama, kita bisa menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakangnya, suku, agama, atau kelompoknya. Dan mari kita juga menjadi teladan yang baik bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.